Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Pemirsa dan sahabat Abkar TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi kita dalam kesempatan ini dan insya Allah bahasan kita kali ini terkait dengan akikah. Ikuti bahasan ini sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa buat kamu yang baru pertama kali hadir di channel ini untuk subscribe, atau yang kemarin belum sempat subscribe, biar tidak ketinggalan info-info terbaru tentang kajian yang kami upload di sini. Tekan tombol subscribe-nya, like dan share untuk berbagi faedah ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang sudah kita ketahui bahwasanya akikah itu adalah wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia atau anugerah anak yang Allah berikan kepada kita. Akikah sebenarnya adalah istilah untuk hewan atau kambing yang dipotong untuk penyelenggaraan akikah tersebut. Jadi itu makna akikah. Hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dikuatkan. Walaupun ulama sebenarnya berbeda pendapat terkait hukum akikah ini. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan mandub, ada yang mengatakan mubah. Tapi kita mengambil mayoritas mengatakan sebagai hukumnya adalah sunnah muakkadah atau dikuatkan. Apalagi kalau kita punya kemampuan untuk melaksanakannya, maka laksanakanlah sunnah ini. Pelaksanaannya kapan? Yaitu pada hari ke-7 dari kelahiran anak kita atau kelahiran bayi tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu ghulamin murtahanun bi'aqiqatihi tuzba'anhu yawma sabi'ahi wa yuhlaq wa yusamma." Setiap anak yang baru lahir itu masih tergadai dan ditebus dengan akikahnya, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahirannya, lalu dicukur rambutnya dan diberi nama atau diresmikan nama pada hari tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi afdalnya, sunnahnya adalah memang dilaksanakan pada hari ke-7. Tapi walaupun misalnya setelah lahir dan belum sampai pada hari ke-7 sudah ingin akikah, maka itu para ulama mengatakan sudah sah, sudah dianggap sebagai melaksanakan syariat atau sunnah daripada akikah ini. Lalu sampai kapan batas waktunya? Maka para ulama juga memberikan banyak pendapat. Ada yang mengatakan batasnya memang adalah pada hari ke-7 tersebut. Lewat daripada hari ke-7 maka gugurlah pelaksanaan syariat akikah ini. Tapi ada juga banyak yang mengatakan boleh pada kelipatan hari-hari berikutnya, yaitu hari ke-14, kemudian hari ke-21 dan seterusnya. Bahkan ada juga yang menetapkan atau membolehkan sampai anak tersebut masuk usia baligh masih berlaku syariat atau bernilai akikah jika dilaksanakan oleh kedua orang tuanya. Nah, ketika sudah lewat usia baligh, ada yang mengatakan sampai dia punya kemampuan sendiri lalu mengakikahkan dirinya sendiri. Ada yang tetap membolehkan, ada yang mengatakan bahwasanya sudah gugur atau sudah selesai syariat akikah itu untuk dilakukan. Tapi kalau kita punya niatan untuk berbagi, kita punya niatan untuk bersedekah, ya, berbuat baik, lalu dengan kemampuan yang kita miliki dan ternyata dulu kecilnya atau ketika waktu akikah belum diakikahkan oleh kedua orang tua kita, dan sekarang punya kemampuan untuk melaksanakan bagi akikah diri kita sendiri, maka sebagian ulama juga tetap membolehkannya. Nah, mereka yang membolehkan ini menggunakan landasan hadis bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengakikahkan diri beliau sendiri ketika sudah diangkat sebagai nabi. Artinya sudah dalam kondisi dewasa, beliau juga tetap mengakikahkan dirinya. Tapi bagi sebagian ulama yang menganggap bahwasanya ketika sudah sampai usia dewasa, sudah gugur syariat untuk berakikah ini, mereka mengatakan hadis tersebut adalah pengkhususan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang beliau diangkat Nabi memang ketika sudah usia dewasa. Sedangkan kita sebagai umatnya ada baiknya mengikuti tuntunan, yaitu sejak hari 7 kelahiran sampai kelipatan-kelipatan yang masih dianggap bagus oleh para ulama untuk dilaksanakan akikah. Tapi sekali lagi silakan, jika kita punya niatan baik, niatan sedekah, dan itu adalah kita memang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan pahala dan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sebenarnya hadis terkait
akikah ini. Tadi yang saya sebutkan, semua anak yang baru lahir itu kondisinya dianggap masih seperti tergadai, sehingga harus ditebus dengan akikahnya. Nah, makna dari tergadai ini ada beberapa penjelasan. Kalau dari penjelasan Imam Ahmad, beliau mengatakan ini terkait syafaat. Apa yang dimaksud dengan syafaat di sini? Imam Ahmad menjelaskan sekiranya seorang anak dia wafat di waktu kecil, maka itu akan menjadi syafaat bagi kedua orang tuanya. Tapi jika belum diakikahkan, maka syafaat itu tidak akan diperoleh oleh orang tuanya karena dia belum melakukan akikah sebagai tebusan bagi anaknya. Kemudian ada juga pendapat dari Imam Ibnu Qayyim, beliau mengatakan ini untuk menghalangi agar setan jangan terus menggoda dan menghalangi kebaikan bagi anak tersebut. Maka dilakukan tebusan dengan cara melakukan akikah, syariat akikah ini. Tapi banyak juga para ulama menjelaskan maksud tebusan di sini adalah ungkap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang anugerah seorang anak itu adalah anugerah yang besar, maka diwujudkan oleh orang tuanya dengan kesyukuran yang melaksanakan syariat akikah ini. Jadi dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ghulam murtahanun bi aqiqatihi tusbah anhu yauma sabihi, maka pada hari ketujuh setelah kelahirannya dipotongkan hewan akikah, lalu yuhlaq, dicukur atau digunduli rambutnya. Nah, ketika sudah digunduli rambutnya ini, rambutnya jangan dibuang begitu saja karena di sini juga ada nilai kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada putri beliau Fatimah agar setelah mencukur rambut cucu beliau yaitu Hasan dan Husain, agar rambut itu tidak dibuang begitu saja tapi ditimbang terlebih dahulu. Ditimbang lalu disetarakan dengan nilai perak. Nah, nilai perak yang ada kemudian disesuaikan harganya. Lalu dari harganya itu maka disedekahkan. Artinya begitulah cara kita mengambil kebaikan sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari rambut bayi yang dicukur ketika akikah tersebut. Wa yusamma, dan Rasulullah mengatakan setelah disembelihkan hewan akikahnya kemudian dicukur rambutnya, wa yusamma, diresmikanlah namanya, dan nama adalah doa. Maka berikanlah nama yang terbaik yang menjadi doa kebaikan. Terserah dengan bahasa apapun, yang penting makna dari nama itu adalah terkandung doa kebaikan bagi anak keturunan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian apakah memang wajib atau harus untuk anak laki-laki itu akikahnya dengan 2 ekor kambing, sedangkan anak perempuan 1 kambing? Memang di dalam hadisnya Rasulullah mengatakan anil ghulami syatani wa anil jariyah wahidah. Untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Jika kita punya kemampuan seperti itu, itu bagus. Kita melaksanakan sesuai dengan yang memang diarahkan atau dituntunkan oleh Rasulullah. Tapi jika kita tidak memiliki kemampuan untuk itu, dan kita boleh melakukan walau dengan 1 kambing saja untuk anak laki-laki. Sebab dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwasanya Rasulullah aqqa anil Hasan wal Husain kabshan. Rasulullah mengakikahkan untuk Hasan dan Husain yaitu masing-masing 1 ekor kambing, 1 ekor kambing. Jadi boleh juga kalau kita tidak mampu 2 ekor kambing, 1 kambing untuk anak laki-laki itu boleh. Nah, kemudian yang juga sering menjadi pertanyaan, apakah hewan kurban itu mesti kambing? Tidak boleh yang lainnya. Tentu saja kalau kita melihat konteks daripada hadis-hadis tentang akikah, itu memang dominan semuanya adalah hewannya adalah kambing. Nah, jadi afdolnya seperti itu, namun para ulama juga membolehkan sekiranya ingin selain kambing, sapi misalnya atau onta, maka itu diperbolehkan. Tapi dengan maksudnya di situ hewan yang diperbolehkan selain kambing itu adalah hewan-hewan yang memang masih masuk kategori untuk seperti berkurban. Jadi sama, ketentuannya juga sama. Kalau mau akikahnya pakai sapi, maka cari dulu siapa nih, ada 7 orang yang mau diakikah barengan. Nah, jadi baru beli 1 ekor sapi atau 1 ekor onta. Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ulasan kita tentang akikah ini menambah semangat kita untuk senantiasa menjalankan sunnah Rasulullah SAW, mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya merupakan niat baik kita dalam beramal sehingga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus ikuti kajian kami di channel Abkar TV. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.